Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi. Para ekonom mengungkapkan bahwa inti masalah ekonomi adalah kelangkaan barang dan jasa. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang benar gratis dalam mendapatkan barang atau jasa. Seseorang harus menyerahkan sesuatu atau membayar harganya untuk mendapatkan sesuatu. Untuk itu, diperlukanlah prinsip ekonomi dalam menyikapi permasalahan ekonomi tersebut. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu, atau dengan kata lain, untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan yang sekecil-kecil mungkin. Manfaat prinsip ekonomi itu ada 4 di sini. Yang pertama adalah resiko kerugian diperkecil ketika kita menggunakan prinsip ekonomi tersebut. Yang kedua, hasil yang diperoleh semaksimal mungkin. Yang ketiga, pemborosan dapat kita hindari. Dan yang terakhir, kemampuan, alat, dan modal yang digunakan secukupnya dilaksanakan. Ciri-ciri orang yang menerapkan prinsip ekonomi itu ada 4. 1. Bertindak rasional. Bertindak ekonomi, membuat skala prioritas, dan bertindak dengan memakai cost benefit. Kita akan jelaskan satu persatu. Bertindak rasional. Maksud dari bertindak rasional adalah dalam melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi selalu menggunakan akal sehat, bukan berdasarkan emosi atau hawa nafsu sendiri. Yang kedua, bertindak ekonomi. Maksudnya, seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi selalu menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang yang benar-benar yang dibutuhkan. Ketiga, membuat skala prioritas. Maksud dari membuat skala prioritas adalah seseorang membuat urutan dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Ingat, membuat prioritas berdasarkan tingkat kepentingan. Skala prioritas itu dimulai dari pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar sampai pemenuhan yang ditangguhkan. Dan yang keempat, bertindak dengan memakai prinsip cost benefit. Maksudnya, memperhitungkan untung atau rugi dalam melakukan kegiatan ekonomi, selalu memperhitungkan keuntungan atau kerugian yang akan kita dapati. Jadi, secara umum, penggunaan prinsip ekonomi itu mempunyai 2 tujuan. 1. Memaksimalkan keuntungan, di mana kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, meminimalkan kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi berlaku juga dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu dasar dalam menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan yang tertentu. Contohnya adalah membuka tempat usaha yang dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, dan daerah pemasaran. Yang kedua, menggunakan sumber daya, misalkan modal, tenaga kerja, dan waktu seefisien mungkin. Yang kedua adalah prinsip dalam kegiatan distribusi. Maksudnya, penyaluran barang atau jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Contoh penerapannya adalah: pertama, menentukan lokasi perusahaan yang berada di antara produsen dan konsumen. Dan yang kedua, memakai sarana distribusi dengan murah. Yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Maksudnya, upaya dalam memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari barang atau jasa dengan pengorbanan dan penggunaan anggaran yang tertentu. Contoh penerapan dalam prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah: 1. Mampu mengendalikan pengeluaran.
dengan memperhatikan pendapatan yang kita punya. 2. Membeli barang atau jasa dengan harga-harga terjangkau atau murah. Jadi contoh tindakan ekonomi yang berlandaskan prinsip ekonomi itu di sini saya sampaikan ada 2 bentuk contohnya. Yang pertama, yang bagian kiri adalah ibu rumah tangga membeli beras di pasar karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan membeli di pasar swalayan. Itu contoh tindakan ekonomi yang berdasarkan prinsip ekonomi yang pertama. Yang kedua, seorang wanita karir yang lebih memilih membeli tas branded melalui online shopping dibandingkan konvensional. Karena apa? Karena dia mendapatkan hal-hal menarik seperti di situ, yaitu mendapatkan diskon sekitar 20 sampai 50%. Itulah 2 contoh tindakan ekonomi yang berlandaskan prinsip ekonomi. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan konsumen dalam penerapan prinsip ekonomi tersebut. Yang pertama, konsumen harus menentukan skala prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah uang yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Yang kedua, konsumen dalam memilih barang dan jasa memiliki kualitas yang terbaik. Ingat, dalam memilih barang dan jasa, dia harus memilih kualitas yang terbaik namun dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, berusaha untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan harga murah. Jadi tindakan ekonomi itu apa, Pak? Tindakan ekonomi itu adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk apa? Agar mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Jadi, tindakan ekonomi tersebut sudah umum dilakukan oleh semua manusia atau masyarakat. Tindakan ekonomi yang dilakukan seseorang, individu, pasti beralasan. Alasan inilah yang seringkali menjadi motif manusia. Jadi, definisi motif ekonomi adalah alasan atau dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Jadi, tindakan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa motif atau dorongan. Di sini akan saya jelaskan ada 2 tindakan ekonomi yang dipengaruhi beberapa motif. Yang pertama motif ekonomi dan yang kedua motif non-ekonomi. Motif ekonomi maksudnya adalah motivasi seseorang manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Salah satu contohnya adalah pemulung yang bekerja hingga larut malam agar mendapatkan penghasilan tambahan. Yang kedua, motif non-ekonomi. Maksudnya adalah alasan atau dorongan yang mendorong manusia untuk bertindak bukan dalam konteks kegiatan ekonomi. Beda ya, bertolak belakang. Kalau motif ekonomi konteksnya adalah tindakan ekonomi, kalau motif non-ekonomi konteksnya bukan kegiatan ekonomi. Salah satu contohnya adalah Handoko tekun berlatih basket karena ia ingin menjadi atlet. Berikutnya, di sini akan saya paparkan perbedaan motif ekonomi versus motif non-ekonomi. Kalau motif ekonomi, yang pertama perbedaannya adalah mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan motif non-ekonomi biasanya berupa dorongan, kewajiban, perbuatan spontanitas, atau kebiasaan maupun adat. Yang kedua, di dalam motif ekonomi, tindakan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi si konsumen. Yang kedua, dalam motif non-ekonomi, tindakan itu atas dasar kebutuhan non-ekonomi. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk melakukan 3 kegiatan pokok dalam ekonomi, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan motif non-ekonominya adalah merupakan motif yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan, namun harus digarisbawahi,
di luar produksi, distribusi maupun konsumsi. Jadi motif ekonomi atau motif non ekonomi itu dapat dibagi atas 3 bagian. Ingat, 3 bagian penting. Yang pertama, berdasarkan kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Kita akan jelaskan satu persatu. Jadi motif ekonomi yang berlandaskan kegiatan produksi adalah hal yang terbanyak yang melakukan atau yang mendorong untuk melakukan kegiatan produksi adalah untuk motif ekonomi. Jadi kegiatan produksi itu hanya untuk motif ekonomi. Sedangkan kalau motif non ekonomi di dalam kegiatan produksi, keinginan hanya untuk membantu orang lain atau keinginan produksinya untuk mendapatkan penghargaan dari masyarakat lain. Yang kedua, motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Konsumen mengonsumsi berbagai macam barang atau jasa hanya untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya bagi konsumen. Sedangkan motif non ekonominya dalam kegiatan konsumsi yang mendorong konsumen untuk mengonsumsi barang atau jasa agar bisa untuk satu, bertahan hidup. Yang kedua, ketika konsumen mengkonsumsi barang agar status sosialnya itu naik di mata masyarakat. Ketiga, motif ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memperoleh laba semaksimal mungkin. Ini bertolak belakang dengan motif non ekonomi dalam kegiatan distribusi. Dalam kegiatan distribusi, motif non ekonominya adalah bukan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, namun untuk membantu anggotanya atau masyarakat dalam harga, ingat, dengan harga yang murah atau harga barang itu dapat dicicil. Itulah motif non ekonomi dan ekonomi di pembagiannya. Jadi berdasarkan alasannya, maka motif ekonomi itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu motif ekonomi ekstrinsik dan motif ekonomi intrinsik. Kita akan bahasnya. Kalau motif intrinsik itu adalah dorongan itu berasal dari dalam diri manusia tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak lain. Salah satu contohnya adalah saya membeli baju, saya membeli makanan atau minuman, saya membeli handphone dan lain sebagainya. Motif yang saya lakukan itu tanpa paksaan karena saya membutuhkan. Yang kedua adalah motif ekonomi intrinsik. Jadi merupakan salah satu motif yang tergantung dari situasi di luar individu. Jadi saya melakukan kegiatan itu bukan dari dalam diri saya, namun dari luar diri saya. Salah satu contohnya, saya bekerja sama dengan sahabat saya dalam melakukan kegiatan bisnis atau marketing. Itulah salah satu contoh motif ekonomi intrinsik. Yang terakhir, macam-macam motif ekonomi. Di sini ada 5 macam-macam motif ekonomi. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan sendiri, motif untuk memperoleh keuntungan, motif untuk memperoleh penghargaan, motif untuk memperoleh kepuasan, dan motif untuk sosial. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Maksudnya, motif ini jelas tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Di sini, seseorang itu hanya bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Apabila tidak bertindak, ingat, kebutuhannya tidak akan terpenuhi sehingga dia berisiko gagal bertahan hidup. Contohnya, kita makan nasi tiap hari karena kebutuhan,
apabila tidak makan, kita kelaparan dan sakit. Sesekali kita mungkin akan melaksanakan kegiatan puasa dalam waktunya yang berbuka, tetap pasti kita makan. Maka karena kebutuhan hidup adalah salah satu motif ekonomi. Yang kedua, motif untuk memperoleh keuntungan. Motif ini jelas tujuannya, yaitu mendulang profit. Keuntungan bisa dalam bentuk uang atau lainnya. Dalam kesehari-harian, seringkali kita mengejar keuntungan. Kebanyakan keuntungan yang dikejar adalah dalam bentuk materi. Contohnya, ketika kita membeli handphone keluaran terbaru yang mahal untuk ukuran awam, setahun kemudian HP yang lebih baru atau lebih canggih akan dirilis dari, ya kan? HP yang lama yang kita miliki itu kita jual daripada dibuang. Menjual HP lama ketimbang dibuang atau dikasih ke orang lain adalah bentuk motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, motif untuk memperoleh penghargaan. Maksudnya, motif ini dilakukan agar pelakunya dihargai oleh orang lain. Ingat, agar pelakunya dihargai orang lain. Penghargaan dari orang lain merupakan salah satu motivasi agar individu setidaknya merasa eksis. Penghargaan itu bisa berbentuk medali atau ucapan terima kasih. Contohnya, seorang anak tukang bakso yang miskin namun belajar tekun hingga lulus dan dapat beasiswa di luar negeri. Di luar negeri, ia malah bikin bakso dan dijual dengan pendapatan 20 kali lipat dari orang tuanya. Sepulang studi, ia mendirikan restoran bakso. Masyarakat pun menghormatinya karena sekarang ia kaya. Belajar tekun dan jualan bakso menjadi salah satu bentuk motif ekonomi untuk memperoleh penghargaan. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Maksudnya, motif ini tujuannya untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan itu tidak hanya eksis di dalam politik, namun bisa juga di level pertemanan atau keluarga. Kalau menurut filosofi Nietzsche, setiap orang punya kehendak untuk berkuasa, minimal menguasai diri sendiri. Contohnya, seorang siswa mentraktir temannya agar tidak dicalonkan menjadi ketua kelas. Mentraktir dijadikan alasan agar bisa menguasai pendapat temannya. Dan terakhir adalah motif sosial. Motif sosial adalah motif ekonomi yang sebenarnya sangat problematik. Maksudnya, tidak semua tindakan sosial adalah tindakan ekonomi, tetapi semua tindakan ekonomi adalah tindakan sosial. Sebagai contoh, seorang mahasiswa merintis usaha lalu mempekerjakan temannya sebagai karyawan. Motifnya adalah membantu teman-teman ketimbang mengganggu. Jadi demikianlah materi tentang prinsip dan motif ekonomi. Selamat pagi dan salam sejahtera.